Halo teman-teman di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini kita akan membahas tentang COVID-19 lagi nih teman-teman. Nah jadi di Taiwan ada 3058 kasus COVID-19 baru yang tersebar di Taiwan. Dan sekarang kita akan membahas kota-kotanya di mana aja sih. Yuk langsung lanjut. Nah teman-teman, per tanggal 21 April kemarin, jadi ada 2696 kasus COVID-19 yang ada di Taiwan, dan juga ada 89 yang impor, 2696 itu domestik atau lokal ya teman-teman. Nah, seingatku dari yang kemarin aku terakhir ngomong itu meningkat yang cukup drastis sih teman-teman, kurang lebih ada ya naik 600-an lebih deh teman-teman. Dan ini merupakan angka yang gila juga ya teman-teman, sama kayak yang aku bilang kemarin, semakin hari semakin meningkat. Makanya teman-teman kami himbau untuk selalu mendapatkan vaksin COVID-19 ya teman-teman. Dan juga sama seperti yang di video-video sebelumnya, aku bakal ngomongin ke teman-teman di mana aja sih lokasi-lokasi yang memuncak kasus COVID-19-nya. Kita simak baik-baik ya. Jadi dari 2969 ada 1458 itu laki-laki dan 1510 itu perempuan. Nah, per tanggal 21 April kemarin itu di-report bahwa ada 1000 yang dari New Taipei City, 663 dari Taipei City, 414 di Taoyuan City, 216 di Keelung City, 139 di Taichung City, 92 di Hualien City, dan juga 82 di Kaohsiung City, 80 di Inland County, 42 di Yunlin County, 38 di Hsinchu County, 37 di Changhua County, terus 34 di Hsinchu dan juga Tainan City, 32 di Pingtung, 22 di Taitung, 19 di Miaoli, 10 di Nantou, 6 di Chiai, 5 di Chiai County, terus juga ada 2 di Penghu dan juga di Lianqiang. Nah, jadi dari kesimpulan aku bacain tadi, aku menghimbau teman-teman untuk selalu ngambil vaksin COVID-19 yang pertama, yang kedua, dan juga yang booster teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru datang dan juga teman-teman masih belum tahu gimana cara yang mendaftarkan vaksin, teman-teman sekarang mudah banget. Teman-teman tinggal cari ke apotek dan juga rumah sakit terdekat di tempat teman-teman. Teman-teman tinggal datengin, terus teman-teman ngomong teman-teman mau vaksin. Biasa kalau misalnya orang Taiwan ngomongnya tai miao. Nah, ngomong aja gitu, pasti dia langsung kayak, oh oke. Nah, pasti mereka akan bantu teman-teman untuk langkah ke depannya kayak gimana. Dan juga aku mau ngomong, teman-teman jangan malu ketika teman-teman belum vaksin sama sekali loh teman-teman. Teman-teman sangat-sangat di-welcome oleh mereka, karena itu juga membantu negara Taiwan untuk lebih imun lagi terhadap yang namanya COVID-19 ini. Akhir kata, seperti yang di video-video sebelumnya, mungkin dari yang penonton dari video sebelum-sebelumnya selalu tahu, ID Radio menghimbau teman-teman untuk mendapatkan vaksin dan juga selalu mematuhi peraturan yang ada di Taiwan. Contohnya meng-scan barcode, menjaga jarak aman, serta jangan pergi ke tempat yang ramai, karena itu bisa ini teman-teman bisa menularkan COVID-19 dengan cepat. Tapi jika teman-teman terkena COVID-19, teman-teman jangan diam-diam, teman-teman harus terbuka, teman-teman harus kasih tahu orang sekitar teman-teman, dan teman-teman juga harus karantina mandiri deh harusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu, nanti aku minggu depan bakal coba ules deh gimana sih kalau misalnya teman-teman terkena COVID-19 ini, atau teman sekitar teman-teman yang bakal kena udah kena COVID-19, teman-teman harus kayak gimana. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman tinggal tulis di kolom komen, ngomong mau tahu dong gitu. Nah, nanti aku bakal bacain komen teman-teman, dan aku minggu depan akan buatin video yang teman-teman request. Oke, itu aja. Salam dari aku Ken, pamit undur diri dulu teman-teman. Terima kasih, dan see you on the next breaking news. Bye-bye.
Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact. Dan di Fun Fact kali ini masih tentang COVID-19 nih teman-teman. Jadi CECC atau pemerintah setempat Taiwan memberitahukan bahwa ada beberapa tempat yang harus teman-teman kalau misalnya mau datang harus ada vaksin booster terlebih dahulu nih teman-teman. Nah teman-teman tolong catat ya teman-teman, aku akan kasih tahu teman-teman di section abis ini nih. Oke, yang baru datang, thank you banget udah mau datang lihat video ini. Teman-teman like, terus teman-teman share, teman-teman subscribe juga biar teman-teman tahu juga kalau misalnya kita ada update video baru. Oke, langsung lanjut. Nah teman-teman, jadi dikarenakan COVID-19 yang terus memarak pada Taiwan, jadi pemerintah setempat juga memberitahukan beberapa tempat-tempat yang harus teman-teman kalau misalnya teman-teman mau datang, teman-teman itu harus melakukan vaksin booster nih. Nah, listnya itu seperti ini teman-teman. Nanti aku akan bacakan, terus teman-teman tolong simak dan nanti editor bakal kasih list-list namanya nih di sebelah-sebelah aku di sini nanti. Oke? Oke, langsung aja ya aku bacain buat kasih tahu teman-teman tempat-tempat apa aja sih yang wajib vaksin booster. Oke, jadi sekolah itu wajib teman-teman. Terus juga tempat penitipan anak setelah sekolah juga wajib, komunitas kampus juga wajib, terus juga bimbel jangka pendek, terus juga pusat kegiatan lansia juga, terus tempat kegiatan olahraga, kolam berenang, tim seni, terus juga tempat siaran radio, terus juga video game arcade atau wawa. Nah, terus juga perpustakaan, tempat karaoke, terus juga tempat aula bermain mahjong atau board game lainnya, terus tempat pameran, terus juga industri hiburan dewasa, tempat perjamuan makan, salon, terus juga tempat pelatihan kejuruan, terus juga tempat penitipan anak, balai kesehatan masyarakat, institusi kesehatan dan kesejahteraan, terus juga komunitas pelayanan penderita demensia, klinik massage, dan juga pusat kegiatan orang tua dan anak. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mungkin bakalan datang ke beberapa tempat berikut, teman-teman harus wajib nih ada yang namanya vaksin booster. Nah untuk dapetin vaksin booster tuh gimana? Nah caranya gampang banget nih teman-teman. Teman-teman tinggal datengin rumah sakit atau apotek terdekat teman-teman langsung ngomong teman-teman mau vaksin booster. Tapi diingat, salah satu persyaratannya itu teman-teman harus menunggu 3 bulan dari teman-teman terakhir vaksin kedua. Nah, jadi teman-teman harus ingat tuh. Makanya kami selalu mencoba teman-teman untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Oke teman-teman, jadi fun fact hari ini sampai sini aja nih teman-teman. Semoga membantu teman-teman mendapatkan informasi baru terkait dengan Taiwan. Dan di video kali ini mungkin kita lebih bahas banyak tentang COVID ya, karena COVID-19 di Taiwan sekarang lagi merunjuk tinggi banget nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jangan kemana-mana, abis ini bakal ada podcast yang seru, teman-teman dengerin, pasti teman-teman mendapatkan sesuatu. Oke, aku kan pamit undur diri dulu. See you guys on the next video, bye-bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, balik lagi bersama aku Ken dan bersama Bunda Dwi Tantri di sini. Nah, jadi topik yang hari ini kita akan ngebahas tentang interaksi bersama majikan itu yang bagus kayak gimana sih? Yang mungkin yang dari tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Bunda Dwi Tantri di luar direkam itu menarik-menarik nih cerita-ceritanya. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton di episode sebelumnya dihimbau banget ya Bun ya, buat nonton dulu ya Bun. Tonton dulu. Terus baru balik lagi ke sini biar bisa ngerti kita ngomongin apa. Oke, langsung lanjut. Jadi menurut Bunda sendiri interaksi sama majikan itu yang bagus tuh atau yang oke lah itu kayak gimana sih sebenarnya? Karena dari cerita mungkin boleh diceritain dulu dari awal Bunda datang ke sini dulu deh. Oke. Jadi gini nih teman-teman semua ya, kita sharing nih ya, kita bertukar pengalaman nih. Iya. Saya pertama datang ke Taiwan itu ya pasti nangis dong, karena apa, makanan, orang, adat istiadat, intonasi suara ataupun bahasa semua kita nggak kenal, semua kita nggak paham. Nah di situ, nah mungkin kita berpegangannya cuma satu, doa.
Ya, doa kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat majikan yang baik, kan seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak ada masalah dan lain sebagainya. Nah, pada waktu saya masuk pertama di majikan itu doa itu sudah nggak pernah lepas dari saya, yaitu salawat naria. Ya itu saya yakin banget ya, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah, begitu saya masuk di rumah majikan, ternyata majikan saya itu sudah siap menerima TKI ya, sudah siap dia. Jadi meja itu ditulisin di kertas putih kecil tuh, ada tulisannya cuci itu kursi, izi itu apa itu, cuoce itu meja, izi itu kursi, Kursi. kulkas juga gitu, kulkas, pingsiang, pianku. Nah itu semua ditulisin lah. Nah saya di situ itu kerjanya berat saya, bukan bukan Hmm. bukan kerja ringan terus. Nah zaman dulu nggak ada namanya kita laporan karena kerjaan kita berat, enggak. Jadi saya itu, oh iya benar, kita menjaga ama ya, ama itu congfong sama cuci darah ya. Hmm. Terus apong ya. Nah, di situ ada anak kecil dua, baby sama anak balita. Nah, di situ kadang-kadang saya itu juga masak sambil gendong, ya kan. Nah, sudah 1 tahun itu saya masih nangis. Adaptasi saya bukan 1 bulan, 2 bulan. Antara lain, kalau nggak salah itu 8 bulan. Saya adaptasi baru Lama juga bisa. ya, Bun. Ya, lama banget karena memang adaptasi itu nggak bisa loh. Adaptasi antara orang luar negeri itu kita cuma 1 bulan 2 bulan, bukan itu nggak mungkin. Jadi apalagi kita non ya, saya 8 bulan antara 8 bulan. Nah Wajar setelah ya berarti kalau lama ya, Bun ya? wajar, wajar 1 tahun aja masih wajar. Karena memang adaptasi itu kita adaptasinya banyak mas, ya kan? Bukan adaptasi 1 atau 2, tapi kita itu adaptasi makanan, adaptasi Hmm. adat istiadat, suara mereka, intonasi mereka, itu semua kita harus adaptasi, bukan satu aja ya, adaptasi semua. Lah saya dulu tidur aja juga nggak di tempat tidur, tapi di bawah, di lantai dengan apa itu kasur kecil itu ya, bed cover itu ya, seperti itu. Kita nggak pernah mengeluh walaupun dingin ya, dingin tinggal kasih selimut aja. Bagaimana inisiatif kita zaman dulu seperti itu. Nah setelah selang beberapa tahun saya itu pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia gak langsung istirahat, enggak, langsung saya kerja di PJTKI. Nah di situ saya mengajar keterampilan yaitu tentang masalah masak ataupun adat istiadat Taiwan. Nah sambil menjadi ibu asrama. Nah setelah itu saya pelajari kasus-kasus TKI. Dah, saya telepon sama teman 2 minggu terbangkan saya Taiwan. Kalau bisa oke, kalau enggak ya udah. Nah ternyata bisa. Nah bisa saya jatuhnya ke Cilung. Nah ke Cilung pertama saya ini orangnya nggak terlalu menuntut, tapi saya melihat keadaan. Keadaan itu bisa libur ya saya minta libur, kalau enggak ya enggak. Nah kebetulan saya juga jaga Akmal lagi. Nah jaga Amal lagi itu ya itu, dia juga congfong, dia juga cuci darah, apes deh. Nah habis gitu 1 tahun setengah Amanya meninggal. Nah saya Hmm. itu kebetulan yang kedua ini datang ke Taiwan kan memang nggak Berpikiran sangat-sangat kerja. kerja untuk anggap saja kita itu pokoknya pengen ke Taiwan dengan misi membantu teman-teman. Kalau sing Yang tadi pertama di kan tuh di episode pertama. episode pertama memang misinya cari biar lupa akan masalah dan biar nah setelah itu kita ama saya meninggal. Nah setelah ama meninggal saya tanya sama majikan, majikan masih mau saya atau tidak? Kalau tidak saya mau pulang, saya nggak mau pindah-pindah, saya nggak Hmm. suka bilang gitu. Terus akhirnya oh ya mau. Nah setelah selesai habis gitu kita nego dulu ya. Saya mau bekerja di sini, 1, setiap minggu saya harus libur. 2, apabila saya membantu teman-teman, saya harus boleh keluar ya. Pokoknya skala aktivitas yang saya mau harus boleh kan seperti itu. Terus kalau ke Indonesia 1 tahun pulang 2 kali. Nah semua itu oke. Nah sudah oke, surat sudah oke. Karena saya menjaga Akong dan Akong itu masih sehat. Sebelum saya itu saya ngomong dulu sama Akong. Akong, saya ini orang pinter loh ya. Kalau Akong melecehkan saya langsung datang ke kantor Hmm. polisi untuk melapor. Bukan Akong yang malu, tapi anak-anak Akong yang malu. Nah, di situ tidak akan terjadi pelecehan. Dan kami pun juga harus tahu tentang masalah berbusana. Kalau tidak ingin Hmm. dilecehkan, kita harus pakai baju yang Yang sopan. ya sopan, betul. Nah, kalau kita tuh baju aja nggak sopan, bagaimana mau tidak dilecehkan? Jadi jangan sampai memancing gitu loh. Nah di situ, jadi kita interaktif sama majikan itu harus benar paham. Nah sebetulnya majikan itu banyak juga yang tidak Hmm. membaca PK. Nah Nah, caranya
Saya lebih simpel, kita baca padahal kita ngerti, pura-pura aja kita nggak ngerti, langsung kasih majikan ini apa sih? Kok ada bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin? Nah kalau bahasa Indonesia saya paham, Mandarinnya apakah sama? Mereka baca, lah di situ mereka tahu peraturan. Ya, harus menyediakan makan, harus menyediakan tempat tidur yang layak, harus ada libur, harus begini, itu tahu semua. Makanya saya semua ACC-nya lanjut. Jadi nggak cuma ngomong saja di ACC itu. Kadang-kadang kan ada tuh majikan sudah perjanjian, oh iya iya ya kenyataannya enggak. Nah kalau Mm-mm. saya begitu iya, saya tunjukkan PK-nya. Udah. Jadi akhirnya seperti itulah. Dan sekarang sampai sekarang ini sudah seperti keluarga. Apa yang saya Mm. lakukan? Mah oke-oke saja. Dan saya tidak pernah disuruh. Itu karena saya punya Nah, inisiatif. Apa yang belum disuruh saya kerjakan dulu, biar dia bingung mau nyuruh apa, wong sudah dikerjakan semua. Seperti itu. Tinggal kita. nah, itu teman-teman. Catat tuh teman-teman. Jadi inisiatif itu penting banget. Terus juga yang dari tadi cerita itu bahkan sampai Bunda bisa pergi, maksudnya dalam tanda kutip pergi ngebantu teman-teman yang lain. Itu kan juga sebenarnya di dalam jam kerja ya Bunda juga. Dan juga Iya, majikannya betul. juga memperbolehkan. Nah, coba Iya, teman-teman dilihat. Itu karena kita izin berarti ya. Hmm, emang semua kita harus sebenarnya kalau izin. misalnya kita minta izin nggak apa-apa ya Bun ya. Kalau misalnya Gak kita apa-apa. emang ngomongnya baik-baik dan emang fungsinya itu positif, pasti bakal Hmm, di okein ya Bun ya. izinkan. Selama majikan itu tahu, kita kan tahu keadaan nih Mas. Kalau majikan sehat, memang begini, kita semua semua sudah siap. Izin saya yakin pasti akan diberi. Gitu. Nah, itu tuh teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan langsung eh, mematok bahwa semuanya itu apa ya, menakutkan atau semuanya itu jahat buat teman-teman. Ya mungkin contoh kayak tadi cerita ada yang beberapa orang nggak beberapa majikan nggak memperbolehkan libur karena mungkin mereka tidak membaca PK tersebut gitu loh teman-teman. Jadi Betul. ya pakai cara-cara yang tadi udah Bunda udah kasih itu juga boleh ya, boleh dipakai. Terus juga dipastiin aja gitu loh teman-teman Hmm, bahwa mereka itu dicoba emang semuanya. udah iya dicoba semuanya supaya eh, nanti biar tahu gitu loh, biar nggak ada miskomunikasi antara kita sama majikan, jadi nanti nggak enak gitu teman-teman. Nah mungkin di episode kali ini sampai sini dulu, kita bakal ketemu di episode selanjutnya ya teman-teman. Kita akan ngebahas tentang mahasiswa dengan PMI itu boleh ada hubungan atau ada hubungan apa sih gitu ya teman-teman. Itu bakal lebih seru lagi. Oke teman-teman, dadah. arah 请问男生厕所在哪里？厕所，男生厕所，男生厕所在哪里？请问男生厕所在哪里？Permisi, toilet laki-laki di mana? 男生厕所在左边。Toilet laki-laki ada di sebelah kiri. 请问女生厕所在哪里？厕所，女生厕所，女生厕所在哪里？请问女生厕所在哪里？Permisi, toilet perempuan di mana? 女生厕所在右边。Toilet perempuan ada di sebelah kanan. 请问餐厅在哪里？餐厅，餐厅在哪里？请问餐厅在哪里？Permisi, kantin di mana? 餐厅在左边。
Kantin ada di sebelah kiri. 请问宿舍在哪里？宿舍，宿舍在哪里？请问宿舍在哪里？ Permisi, asrama di sebelah mana? 宿舍在右边。 Asrama ada di sebelah kanan. 请问办公室在哪里？办公室，办公室在哪里？请问办公室在哪里？ Permisi, kantor di mana? 办公室在左边。 Kantor ada di sebelah kiri.